Di sudut pasar Tanah Abang, di antara riuh pedagang yang berteriak menawarkan barang dagangan, berdirilah sebuah kios sederhana dengan tumpukan baju muslim rapi di etalase kayu. Pemiliknya, Bram, pria berperawakan besar dengan wajah keras penuh bekas luka lama, tampak sibuk melipat kain sambil sesekali melayani pembeli. Ia bukan lagi sosok yang dulu disegani karena keberingasannya, melainkan seorang pedagang biasa yang memilih mencari rezeki halal. Rambutnya yang mulai memutih dan kerutan di dahi menjadi tanda bahwa masa-masa penuh kekerasan telah ia tinggalkan. Meski begitu, sorot matanya masih memancarkan ketajaman yang membuat beberapa orang secara naluriah menjaga jarak, walau mereka tak pernah tahu siapa sesungguhnya pria itu. Suasana kios Bram terasa berbeda dari sekitarnya. Ketika banyak pedagang bersikap terburu-buru, ia justru melayani dengan sabar, membuat pelanggan betah berlama-lama. Ia jarang bicara, hanya sesekali mengeluarkan senyum tipis yang kaku. Namun di balik ketenangan itu, hatinya menyimpan semacam kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Pasar yang ramai dan hiruk-pikuk sesungguhnya tidak pernah benar-benar lepas dari aroma kekerasan. Bram paham betul, dunia yang dulu pernah ia tinggalkan itu bisa muncul kembali kapan saja, entah lewat wajah-wajah baru atau situasi tak terduga. Untuk saat ini, ia hanya ingin berjualan, menjaga dirinya tetap jauh dari masa lalu, seakan-akan luka lama bisa terkubur oleh kesibukan sehari-hari. Hari itu terik menyengat, membuat udara pasar semakin pengap. Bram baru saja menutup transaksi dengan seorang pembeli ketika terdengar keributan di lorong tak jauh dari kiosnya. Beberapa pedagang berteriak, sebagian berusaha menyelamatkan barang dagangan, sementara suara tawa kasar terdengar mendominasi hiruk-pikuk. Dari celah kerumunan, muncul sekelompok pria muda bertubuh kekar dengan tatapan liar. Mereka berjalan arogan, menendang kotak buah, menabrak meja pedagang kecil, seakan seluruh lorong adalah wilayah kekuasaan mereka. Bram memperhatikan dari kejauhan, matanya menyipit, dada berdesir tak tenang. Ia mengenali pola langkah itu, bukan sekadar orang mabuk mencari gara-gara, melainkan gaya khas preman yang ingin menunjukkan dominasi. Salah satu pria berhenti tepat di depan kios Bram, menatap dagangan dengan senyum mengejek. Barang murah kayak gini bikin pasar jelek, ucapnya sinis sambil menyentuh kain di etalase. Teman-temannya tertawa keras, menambah rasa terhina bagi para pedagang lain yang hanya bisa diam. Bram berusaha menahan diri, tangannya menggenggam erat ujung meja agar tidak meledak. Ia masih ingin percaya bahwa dirinya cukup kuat untuk tidak kembali ke jalan lama. Namun ketika pemuda itu merobek salah satu gamis baru lalu melemparkannya ke tanah, Bram merasakan bara yang selama ini ia kubur perlahan menyala. Suasana pasar mendadak hening, seolah semua mata menunggu apa yang akan dilakukan pria berambut putih dengan sorot mata tajam itu. Kain yang jatuh ke tanah seolah menjadi pemantik takdir. Bram menunduk sebentar, menatap gamis itu, lalu mengangkat wajah dengan sorot mata yang membuat udara sekitar serasa membeku. Kerumunan pedagang menahan napas, sebagian berbisik khawatir, sebagian lain menyingkir perlahan, takut terseret dalam badai yang akan datang. Pemuda yang tadi merobek dagangan masih tertawa, tidak menyadari bahwa di hadapannya berdiri seorang legenda yang pernah membuat nama Tanah Abang bergetar. Bram berdiri perlahan, tubuhnya tegak, bayangan besar menutupi cahaya lampu kios. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya menatap lurus. Dan keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan paling keras sekalipun. Sekejap kemudian, tangan Bram bergerak, cepat, tegas, dan tanpa ragu. Ia meraih kerah pemuda itu, mengangkatnya seperti boneka kain. Lalu menghantamkan tubuhnya ke meja kayu hingga papan bergetar keras. Tawa teman-temannya mendadak terhenti, berganti wajah pucat yang tak percaya. Bram menatap mereka satu persatu, suaranya rendah tapi menghujam. Kalau kalian pikir pasar ini milik kalian, salah besar. Tempat ini dihuni darah dan keringat orang-orang yang cari makan. Aura lamanya kembali muncul, bukan lagi sekadar pedagang, melainkan singa tua yang baru saja dibangunkan. Di lorong itu, waktu seakan berhenti, dan semua orang sadar, badai besar baru saja dimulai. Tubuh pemuda yang terhempas masih tergeletak di lantai, mengerang pelan. Rekan-rekannya, yang tadi bersikap congkak,
kini saling pandang dalam kebingungan. Sebagian maju dengan langkah ragu, sebagian lagi mundur tak berani mendekat. Namun dari ujung lorong, suara berat terdengar lantang. Siapa berani menyentuh anak buah gue? Semua mata serempak menoleh. Sosok Johnny, pria bertato dengan tubuh kekar dan tatapan liar, muncul diiringi puluhan pengikutnya. Keriuhan pasar mendadak terhenti. Pedagang menutup kios terburu-buru, menarik kerabat mereka menjauh. Udara dipenuhi ketakutan, seolah Tanah Abang berubah jadi arena pertempuran. Bram berdiri kokoh di tengah lorong, tidak mundur sedikit pun. Cahaya lampu temaram jatuh di wajahnya, mempertegas garis luka yang membekas di pipi. Johnny melangkah mendekat, menyeringai angkuh, belum menyadari siapa lawan yang berdiri di hadapannya. Orang tua, jangan ikut campur urusan pasar. Kalau berani ganggu, lo bakal dihajar sampai lupa jalan pulang. Kata-kata itu disambut sorakan preman-premannya, menciptakan gema yang menusuk telinga. Bram tetap diam, hanya menunduk sebentar, menarik napas dalam. Saat ia mengangkat kepala kembali, sorot matanya tajam seperti bilah besi, membuat dada orang-orang yang melihat berdesir. Di balik ketenangan wajah itu, darah lamanya telah berdesir, memanggil sisi singa yang selama ini ia kunci rapat. Hening sesaat menggantung di udara. Hanya terdengar detak sepatu Johnny mendekati Bram. Puluhan preman berdiri mengitari lorong, menciptakan lingkaran yang menutup semua jalan keluar. Pedagang menonton dari kejauhan. Sebagian bersembunyi di balik kios sambil berdoa agar tidak terseret. Johnny berhenti tepat di hadapan Bram, menatapnya dengan tatapan meremehkan. Lo pikir masih muda, bisa songong kayak tadi. Sekarang giliran lo gue ajar. Ucapannya memantik sorak-sorai liar anak buahnya, menyalakan api kesombongan yang membuat suasana makin mencekam. Bram tidak menanggapi, hanya mengepalkan tangan perlahan. Satu tarikan napas panjang menjadi pertanda, ia siap melepas singa dalam dirinya. Tiba-tiba, satu preman maju dengan balok kayu, mengayunkannya ke arah Bram. Namun dalam sekejap, Bram bergerak lebih cepat, tangannya menahan ayunan itu, lalu mendorong balik hingga si pemuda terhempas ke dinding kios. Suara benturan kayu pecah menggelegar, memicu teriakan panik sekaligus kagum dari orang-orang yang menyaksikan. Puluhan preman serempak menyerbu. Lorong berubah jadi lautan tubuh yang bergumul. Bram menghantam, menepis, melempar. Setiap gerakannya tegas, penuh pengalaman jalanan. Sementara itu, Johnny hanya berdiri menonton dengan senyum dingin, seolah yakin badai serangan anak buahnya akan meruntuhkan sosok tua di tengah lingkaran. Namun semakin lama, satu persatu lawan jatuh, dan perlahan semua yang hadir mulai menyadari, yang mereka hadapi bukan sekadar pedagang biasa, melainkan legenda lama yang terbangun kembali. Lorong pasar berubah jadi panggung kekacauan. Kursi terbalik, kain dagangan berserakan, suara dentuman tubuh beradu terdengar berulang kali. Bram, dengan nafas teratur, terus bergerak lincah meski dikepung puluhan lawan. Tinju kerasnya melayang, menghantam wajah satu preman hingga terjerembab, sementara tendangan mendadak membuat yang lain terpelanting menabrak gerobak sayur. Setiap gerakannya menunjukkan pengalaman lama yang tidak pudar dimakan usia. Pedagang yang mengintip dari jauh ternganga, tidak percaya pria berambut putih itu mampu merobohkan begitu banyak orang seorang diri. Namun gelombang serangan tidak berhenti. 3 preman menyerbu bersamaan. Satu mengayunkan rantai besi, 2 lainnya membawa pisau lipat. Bram menunduk cepat, menghindari tebasan berbahaya, lalu meraih rantai yang terayun untuk memutar balik. Suara logam berdering keras ketika rantai itu membelit tangan lawan, membuatnya berteriak kesakitan. Pisau-pisau berkilat hampir menyentuh tubuh Bram, tetapi dengan gerakan kilat ia menangkis, memukul, dan menendang hingga 2 penyerang tersungkur. Hening sesaat meliputi kerumunan. Puluhan pasang mata melihat jelas bahwa satu demi satu preman terkapar. Sementara Bram berdiri kokoh, tubuhnya bagaikan tembok tak tergoyahkan. Dari kejauhan, senyum Johnny perlahan pudar, berganti dengan sorot mata yang mulai menyadari, singa tua itu masih menyimpan taring. Asap tipis dari kain terbakar akibat lampu minyak yang terguling membuat udara lorong semakin pengap. Puluhan tubuh preman berserakan, sebagian meringis kesakitan, sebagian tak mampu bangkit lagi.
Bram berdiri di tengah. Dadanya naik turun. Namun matanya tetap tajam seperti baja. Di kejauhan, langkah berat Johnny terdengar mendekat. Setiap hentakan seolah menggetarkan lantai. Tidak ada lagi senyum meremehkan di wajahnya. Berganti dengan sorot penuh amarah bercampur ragu. Ia tahu, orang tua yang berdiri kokoh di depannya bukan sembarang pedagang, melainkan sosok yang menyimpan sejarah kelam pasar Tanah Abang. Jadi lo yang bikin anak buah gue berantakan, ujar Johnny dengan suara rendah, hampir seperti geraman. Tangannya merogoh pinggang, menarik sebilah golok berkilat yang memantulkan cahaya lampu. Kerumunan yang masih bertahan spontan mundur lebih jauh, menyisakan ruang luas di antara dua pria itu. Bram tidak bergeser, hanya menatap lurus tanpa gentar. Kedua tangannya mengepal, urat-urat menonjol di lengan, menunjukkan tubuh yang masih terlatih meski dimakan usia. Hening menelan pasar bahkan detak jantung para penonton seolah bisa terdengar jelas. Di hadapan mereka, dua dunia yang berbeda akan berbenturan masa lalu yang kembali bangkit melawan ambisi baru yang haus kuasa. Pertarungan penentu tak bisa lagi dihindari. Kilatan golok di tangan Johnny melintas cepat, menebas udara malam dengan suara mendesing. Ia menyerang tanpa ragu, mengincar leher Bram. Namun gerakan tua itu masih menyimpan kecepatan luar biasa. Bram menunduk, tubuhnya miring ke samping, lalu menghantamkan sikut ke dada lawan. Tubuh Johnny terhuyung, tapi segera kembali tegak. Wajahnya menyeringai meski nyeri jelas terasa. Lo pikir umur lo bisa nyelamatin? Gue bakal bikin semua orang lihat. Singa tua udah gak punya taring, ucapnya garang, lalu kembali menyerbu. Sorakan kecil terdengar dari kerumunan, bercampur rasa takut dan kagum. Pertarungan pun berubah liar, golok berulang kali berkilat, menghantam kios, memotong kain, meninggalkan bekas tajam di udara. Bram menghindar dengan gesit, lalu membalas dengan pukulan keras ke rahang, membuat darah memancar dari mulut Johnny. Dentuman tubuh beradu dengan meja kayu, suara kaca pecah, jeritan penonton semuanya berpadu jadi simfoni kekerasan yang menggema di lorong pasar. Sekali waktu, golok itu hampir menembus bahu Bram, tapi ia berhasil menahan dengan lengan. Darah mengalir namun sorot matanya justru makin menyala. Dengan tenaga terakhir, ia meraih kerah lawan, menghantamkan kepalanya hingga Johnny goyah. Suasana menegang, semua mata terpaku. Menunggu siapa yang akan runtuh lebih dulu, singa yang kembali bangkit atau serigala muda yang haus tahta. Golok di tangan Johnny terayun liar, menciptakan kilatan yang menusuk mata. Nafasnya tersengal, tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Namun ambisi membuatnya terus menyerang. Bram berdiri tegap, darah menetes dari lengan yang terluka, tetapi tatapannya tidak pernah goyah. Dengan setiap langkah Johnny yang terburu-buru, Bram membaca celah. Dan ketika ayunan terakhir melesat, Bram menangkap pergelangan tangannya, memutar keras hingga tulang berbunyi. Golok itu terlepas, terhempas ke lantai dengan dentuman yang memecah keheningan. Kerumunan terperangah, para preman yang tersisa terpaku. Sebagian gemetar melihat pemimpin mereka akhirnya dikuasai. Bram tidak berhenti. Ia menghantamkan tinju ke perut Johnny, lalu siku ke rahang, membuat tubuh besar itu ambruk berlutut. Dengan suara berat, Bram mendekatkan wajahnya ke telinga lawan yang nyaris tak berdaya. Berkata pelan namun menusuk, pasar ini bukan buat kalian jajah. Ini tanah orang cari makan. Johnny terjatuh ke lantai, tubuhnya lunglai, sorot matanya kehilangan nyala. Hening menelan lorong, dan di balik keheningan itu, muncul satu kesadaran, singa tua telah menunjukkan taringnya sekali lagi. Lorong pasar dipenuhi keheningan yang menekan. Tubuh Johnny terkapar tak berdaya. Nafasnya tersengal, sementara anak buahnya menunduk tanpa berani bergerak. Beberapa di antara mereka buru-buru mengangkat pemimpin mereka dan melangkah mundur, meninggalkan lorong dengan wajah pucat. Pedagang yang sedari tadi bersembunyi mulai keluar satu persatu, menatap Bram dengan pandangan campur aduk antara kagum, terkejut, sekaligus takut. Api lampu minyak yang hampir padam memantulkan bayangan tubuh Bram di dinding, membuatnya terlihat semakin besar, seakan sosok singa benar-benar berdiri di sana. Bram menghela napas panjang, bahunya naik turun menahan rasa sakit di lengan yang terluka. Ia menunduk sejenak, lalu mengambil kembali gamis yang sempat diinjak tadi.
Dengan gerakan perlahan, ia menepuk-nepuk debu di kain itu, lalu meletakkannya kembali ke meja dagangan. Suaranya terdengar dalam dan berat. Aku bukan lagi raja siapapun. Aku cuma pedagang. Tapi kalau ada yang berani ganggu orang cari makan di sini, aku yang maju duluan. Kata-kata itu bergema, menggetarkan hati para pedagang yang kini menatapnya dengan mata berbinar. Malam itu, pasar kembali tenang. Namun sejak saat itu, kisah tentang seorang pria berambut putih yang melawan puluhan preman sendirian beredar di setiap lorong Tanah Abang. Sebuah legenda lama kembali hidup. Singa pasar bukan lagi penguasa, melainkan penjaga.